Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, sejak bulan lalu ya, kita sudah belajar tentang karunia-karunia ya. Dan hari ini saya juga akan tetap mengajarkan tentang karunia-karunia, tapi lebih ke bagaimana cara penggunaannya ya. Jadi bulan lalu saudara sudah diajarkan firman Tuhan tentang apa itu karunia-karunia. Nah, hari ini saya akan lebih ke bagaimana saudara menggunakan karunia-karunia itu, ya. Nah, saudara, kita akan belajar. Pertama, saya akan letakkan dasar firman Tuhan dulu. Mari kita baca, karena Rasul Paulus mengajarkan di 1 Korintus 12 dan 14 itu semua tentang bagaimana kita menggunakan karunia-karunia itu, ya. Nah, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bagaimana menggunakan karunia-karunia itu. Mari kita baca, saudara, di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, bahwa karunia roh itu Paulus mengatakan, aku mau supaya engkau mengetahui. Ya, jadi Paulus ini mengajarkan kebenaran tentang karunia-karunia Roh Kudus. Nah, ini penting sekali saudara, sebab dalam membangun tubuh Kristus kita perlu alat, saudara. Dan alat itu adalah karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Nah, Paulus mengatakan, saya mau untuk saudara mengetahui kebenarannya. Ya. Mengetahui kebenarannya karena apa, saudara? Gereja di Korintus itu dulunya menyembah kepada berhala. Mereka menyembah kepada berhala-berhala yang bisu. Dan Paulus mengatakan, sekarang saya mengajarkan kepada engkau bahwa engkau memiliki Allah yang hidup. Engkau dulu menyembah berhala yang bisu dan sekarang engkau menyembah Allah yang hidup. Tapi dia bukan hanya hidup, Allah bisa bermanifestasi di tengah-tengah kita. Jadi ini konsepnya begitu, saudara. Allah dengan karunia Roh Kudus, ketika saudara sudah dibaptis dan lahir baru, dibaptis Roh Kudus, ya, Roh Kudus itu ada di dalam kita, saudara, ya, dan Roh Kudus juga ada di tengah-tengah kita ketika kita berkumpul dalam komsel, ya. Nah, sekarang kita akan lihat ketika Rasul Paulus mengatakan karunia-karunia roh, kita akan lihat karunia roh itu, saudara, bahasa aslinya, ini sedikit belajar bahasa asli sedikit ya, saudara. Itu artinya pneumatikos, ya. Pneumatikos itu artinya apa, saudara? Artinya adalah dari Roh Kudus atau milik Roh Kudus, belong to Holy Spirit, ya. Jadi karunia-karunia roh itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan itu adalah miliknya Roh Kudus. Tapi diberikan kepada kita itu bukan contohnya satu-satu. Ibu Yanti dikasih karunia nubuat. Pak siapa namanya? Pak Yohan dikasih karunia pengetahuan. Bukan begitu, saudara. Ya, itu diberikan bukan satu-satu kepada kita. Ya, itu semuanya sudah ada di dalam kita. Nah,
Tapi nanti pada saat dimanifestasikan itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu semuanya sudah ada satu paket dalam diri kita. Kita tinggal memanifestasikannya dalam kehidupan kita. Ya, kapan kita manifestasinya? Sesuai dengan kebutuhan. Untuk kepentingan bersama. Ya. Nah, di sini Paulus mengatakan jangan sampai kita tidak mengetahui. Nah, bahasa aslinya itu adalah agneo, itu sebenarnya mengatakan bahwa jangan sampai engkau mengabaikan, karena itu dari kata bahasa Inggris ignorance, diabaikan. Jadi Paulus mau mengajarkan kepada jemaat di Korintus ini supaya mereka itu benar-benar ngerti tentang kebenaran, tentang karunia dan tidak mengabaikan karunia-karunia Roh Kudus ini karena sangat penting. Ya. Jadi jangan sampai mengabaikan, juga jangan sampai tidak mengenal. Makanya dari bulan lalu diajarkan terus-menerus supaya saudara jangan sampai tidak mengetahui tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Nah, di dalam kata mengenal, ya, kata mengenal itu berarti apa saudara? Bukan hanya kenal, saya kenal Ibu Yanti aja, tapi harus mengalami, ya. Jadi karunia-karunia ini bukan saudara cuman dikasih pengajaran untuk saudara tahu. Saudara perlu mengenal, saudara juga perlu mengalami. Makanya hari ini saya nanti akan berikan banyak kesaksian di dalam pelayanan saya bagaimana menggunakan karunia-karunia itu. Itu luar biasa banget saudara. Ya, ketika karunia-karunia Roh Kudus ini dimanifestasikan di komsel, di pelayanan, bisa di berbagai area kehidupan kita. Saudara yang ada di marketplace, saudara bisa menggunakan karunia ini di tempat kerja saudara, ya. Juga mereka yang ada di kampus-kampus, ya, di tempat kerja saudara, semua bisa menggunakannya ini. Bukan hanya di dalam gereja saja, di setiap bidang kehidupan kita bisa gunakan ini. Dan saudara nanti bisa lihat powerful sekali. Kadang saudara berasa ya, kenapa sih kalau pelayanan kering banget, bener gak? Kok kayaknya kok gak ada powernya? Kok orang yang kita layanin kok gak breakthrough ya? Nah ini waktunya saudara, kita perlu belajar, tahu, mengenal ya. Gak sampai di situ, kita perlu mengalami. Makanya hari ini diajarkan bagaimana menggunakannya. Ya. Nah ayat yang ke-7, lanjut ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi prinsipnya saudara, kita praktek karunia-karunia itu bukan untuk kepentingan pribadi, tidak ada. Ya, kita praktek karunia itu untuk meninggikan Yesus. Ya, kita praktek karunia untuk kepentingan bersama. Jadi tidak untuk meninggikan yang dipakai karunia, bukan. Yang ditinggikan Yesus. Tujuannya untuk kepentingan bersama. Ya, makanya dikatakan demikian. Tidak semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu bukan maunya kita, itu maunya Roh Kudus. Jadi ketika kita praktek menggunakan karunia-karunia Roh Kudus, itu semua tergantung kehendaknya Roh Kudus, bukan kehendak kita. Jadi ini bukan seperti perdukunan ya, wah bisa nerawang seseorang, dikasih tahu ya, bukan, sama sekali bukan itu. Ya, ini adalah praktek karunia-karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus adalah milik Roh Kudus, jadi pada saat kita praktek itu harus sesuai dengan sang milik, harus sesuai dengan kehendak Roh.
Jadi makanya kita ketika kita pelayanan, kita ada di komsel, kita beri kesempatan untuk Roh Kudus manifestasi saudara di tengah-tengah kita. Ya. Nah, tadi disebutkan adalah penyataan. Ya, setiap orang diberikan penyataan. Apa sih penyataan itu? Penyataan itu dalam bahasa aslinya adalah panerosis. Ya, panerosis itu artinya manifestasi. Saudara ngerti ya, manifestasi. Ya. Nah, di dalam bahasa Inggris disebutkan the manifestation of Holy Spirit is given to each person to profit of all. Artinya apa? Manifestasi dari karunia Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang untuk kepentingan bersama. Ya. Nah, kita lihat bahwa tujuan penggunaan karunia-karunia Roh itu untuk kepentingan bersama dan tidak pernah untuk kepentingan pribadi. Jadi saudara, ketika kita praktek karunia-karunia, kita harus tahu karunia Roh Kudus itu is a holy gift. Karunia yang sangat kudus. Jadi jangan sampai kita memanfaatkannya untuk hal-hal yang tidak benar. Ya, karena itu akan melukai, akan mendukacitakan. Roh Kudus itu roh yang sangat powerful, yang luar biasa. Ketika dia bermanifestasi di tengah-tengah kita, saudara bisa merasakan dampaknya, saudara. Ya, nah ketika praktek Roh Kudus ini ada di tengah-tengah komsel, saudara akan melihat bagaimana setiap orang akan dipakai sesuai dengan kehendak Roh untuk bisa memberikan kekuatan, memberikan kata-kata yang membangun. Ya, karunia Roh Kudus itu ada 9 ya saudara ya. Nah, gambaran ya ketika kita membangun tubuh Kristus, saya akan berikan gambaran seperti seorang yang sedang membangun sebuah bangunan atau gedung. Pasti dibutuhkan alat bukan ya saudara? Ya, atau gambaran seorang dokter yang sedang berhubungan dengan orang sakit. Bagaimana dokter ini melakukan treatment kepada orang-orang yang sakit. Kira-kira gambarannya seperti itu. Supaya saudara nangkep ya. Karena kalau saya bilang 9 karunia coba disebutin. 9 karunia, pasti saudara gak hafal ya. Tapi kalau saya kasih gambaran seperti ini, nanti saudara bisa gampang hafalnya ya. Jadi ada 3 jenis saudara. Ada 3 jenis. Jadi jenis yang pertama itu kita sebut jenis alat untuk mendeteksi. Jadi kalau dokter ada pasien datang mau deteksi ini sakit apa ya. Ada virus apa, ada gejala-gejala yang tidak benar dalam tubuhnya apa, harus dideteksi. Ya, seperti stetoskop. Nah, ya. Jadi dideteksi. Karunia apa ini saudara? Ada 3 karunia. Ya, yang pertama adalah hikmat, yang kedua pengetahuan, yang ketiga adalah membedakan roh. Ya, jadi 3 karunia ini untuk mendeteksi contohnya. Ya, komsel saya ada seorang dia bilang gini, Kak saya ini berat sekali di sini. Kalau dengar firman Tuhan ngantuk. Waduh, kalau dengar firman Tuhan ngantuk gimana menangkap firman Tuhan ya. Pasti ada sesuatu, ayo kita berdoa, ada apa ini yang membuat dia sering ngantuk ya. Didoakan. Nah akhirnya ketemu saudara. Rupanya dari latar belakang keluarganya banyak melakukan aktivitas okultisme ya. Jadi ada kutuk perjanjian darah dalam keturunan di nenek moyangnya. Wah ini kita harus patahkan. Jadi ketika didoakan, dilepaskan, wah terlihat sekali saudara yang sudah sering melayani kelepasan ya. Saya sering pelayanan kelepasan, terlihat sekali wajahnya beda banget saudara. Ya, itu karunia apa saudara? Dideteksi. Lewat karunia pengetahuan dan lewat karunia membedakan roh. Ada kutuk yang harus dipatahkan.
Karena itu membuat dia, menghalangi dia menerima firman Tuhan. Roh jahatnya bikin dia ngantuk terus. Ya, jadi seperti itu saudara. Jadi harus dideteksi. Jadi coba saudara, banyak sekali mungkin saudara di komsel, di pelayanan saudara, ada orang yang masalahnya seperti benang ruwet ya. Udah dilayani, jatuh lagi, muter aja saudara ya. Nah kita perlu saudara gunakan karunia-karunia ini. Karena kita gak maha tahu saudara. Roh Kudus yang maha tahu, dia akan kasih tahu akar masalahnya ini apa. Karunia pengetahuan itu luar biasa, akan memberitahu kepada saudara. Mendeteksi apa yang terjadi di masa lalu. Mendeteksi apa yang terjadi hari ini, saat ini, atau bahkan yang akan datang. Ya, kalau karunia membedakan roh, bisa mendeteksi roh apa ini yang ada di balik orang ini. Ya, kalau hikmat dikasih jalan keluar. Masalah ruwet terus, perlu hikmat. Ya, butuh nggak saudara karunia ini? Pasti kita perlukan karunia ini ya. Yang kedua, dokter juga perlu suntikan-suntikan. Ya, ada alat-alat kesembuhan yang kedua. Alat-alat kesembuhannya itu adalah apa saudara? Ya, misalnya jenis penyakit yang harus diberikan suntikan supaya sehat. Jadi karunianya apa saudara? Karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia iman. Nah ini saudara bisa praktekkan di komsel, kan banyak orang sakit saudara. Sekarang banyak orang sakit, walaupun pandemi sudah selesai masih banyak orang sakit. Ya kita praktekkan supaya karunia kesembuhan bermanifestasi di komsel saudara. Kesembuhan bukan hanya tentang sakit penyakit. Ya, kesembuhan juga bisa tentang kesembuhan dalam jiwanya. Luka batin, kenapa? Terlalu banyak trauma. Ya, saat ini nanti jam 12 ada equipping healing, ya. Dan kami melayani di kelompok-kelompok, banyak orang yang disembuhkan dari trauma. Trauma itu banyak saudara, ada trauma pelecehan, trauma kematian, ya. Tidak bisa move on dari orang yang dikasihi meninggal. Itu ada duka yang mendalam, grieving, itu harus disembuhkan saudara. Karunia kesembuhan bekerja. Jadi di equipping healing ini, saudara, ini karunia-karunia bekerja saudara. Karunia pengetahuan, membedakan roh, yang paling utama karunia kesembuhan bekerja. Ya, karena kita nggak bisa ke pelayanan pakai kekuatan sendiri, bagaimana saudara? Kita butuh power dari Holy Spirit, power dari Roh Kudus untuk bisa bermanifestasi di tengah-tengah kita. Ya, banyak mujizat. Jadi mujizat bisa terjadi kesembuhan di hubungan, kesembuhan juga di keuangan, bisa saudara. Dan itu biasanya bekerjanya selalu 3 karunia ini bekerja bersama-sama pasti ya. Kesembuhan, mujizat, dan iman. Nah, jenis yang ketiga itu adalah jenis alat-alat komunikasi, ya. Dokter juga perlu komunikasi, ya. Komunikasi. Jadi 3 karunia berikutnya ini juga boleh disebutkan sebagai karunia perkataan, ya. Tadi kesembuhan itu juga bisa dikatakan jenis karunia kuasa, ya. Nah, karunia untuk alat-alat komunikasi ini, ya, ada 3, yaitu nubuat, karunia bahasa roh, dan interpretasi bahasa roh. Nah ini lewat kata-kata. Ya, saudara dipakai untuk bernubuat kepada teman-teman saudara di komsel. Nubuat adalah kata-kata yang membangun, menghibur, dan menasihati, menguatkan. Itu kata-kata yang saudara akan sampaikan ketika kita berkumpul bersama. Tujuannya adalah untuk membangun. Ya, karunia bahasa roh juga terjadi. Pernah ketika saya komsel, ada seorang manifestasikan karunia bahasa roh. Ya, dia bisa berbahasa roh sedikit beda dengan bahasa roh yang biasa dia lakukan sebagai bahasa doa dia. Ya, bahasa yang hasil dari dibaptis Roh Kudus. Ya, dia manifestasikan karunia bahasa roh dan ada seseorang langsung menginterpretasikan, saudara. Bukan diterjemahkan ya, diinterpretasikan pesan Tuhan dari bahasa roh tersebut itu adalah
untuk membangun semua yang ada di Komsel itu. Amin saudara. Nah sekarang bagaimana cara beroperasinya saudara? Ya, kita lihat bagaimana, nih yang ditunggu-tunggu ya. Udah diajarin dari bulan lalu, penggunaannya itu bagaimana? Ya, sangat sederhana saudara. Cara menggunakan karunia Roh Kudus adalah kita semua harus koneksi atau terhubung kepada Kristus melalui Roh Kudus. Jadi saudara menangkap suara Roh Kudus. Caranya bagaimana? Lah, saudara, sudah sejak lama kita diajarkan bagaimana membangun manusia roh ya. Betul gak saudara? Dari sejak pandemi sudah diajarkan bagaimana membangun manusia roh kita. Nah ini salah satu tujuannya saudara. Kalau saudara membangun manusia roh saudara setiap hari, saudara bisa gampang koneksinya dengan Kristus, gampang koneksinya sehingga ketika saudara berkumpul, saudara bisa memanifestasikan karunia Roh Kudus karena saudara bisa menangkap suara Roh Kudus itu. Karena Tuhan bicara dan komunikasi dengan kita itu di dalam roh kita. Jadi kalau saudara sudah terbiasa membangun manusia roh saudara, Tuhan itu bisa berbicara kepada kita dan menangkap, saudara bisa menangkap suara Roh Kudus dan saudara bisa sampaikan pesan-pesan Tuhannya lewat karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja saudara. Jadi sekali lagi cara penggunaannya bagaimana? Koneksi atau terhubung kepada Kristus melalui Roh Kudus dan saudara menangkap suara Roh Kudus. Ya. Nah, sekarang kita lihat kunci bekerjanya 9 karunia manifestasi Roh Kudus. Mari kita baca sama-sama di Amsal. Amsal 4, 20 sampai 21. Dikatakan demikian, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Perhatikan di sini ada 3 indera yang Tuhan sebutkan di kitab Amsal ini. Ya, yaitu apa? Telinga, mata, dan hati kita. Jadi Bapak Ibu, kuncinya ketika kita menggunakan karunia-karunia Roh Kudus, itu semua udah disiapin sama Tuhan. Dia tidak akan membuat kita bingung atau sulit dalam memanifestasikan karunia-karunia Roh Kudus. Semua itu udah satu paket saudara. Tinggal hari ini kita ajarin, saudara tahu cara penggunaannya, saudara bisa praktekkan di dalam pelayanan saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam komsel saudara. Dan nanti saudara bisa rasakan powerfulnya ketika karunia Roh Kudus dimanifestasikan. Amin. Nah kita akan lihat saudara. Indera belajar kita itu ada yang jasmani dan rohani. Nah kalau kita mau koneksi sama Tuhan harus pakai indera rohani. Karena Allah kita roh adanya. Tapi coba saya kasih bedanya. Cara belajar kita menggunakan indera belajar jasmani kita itu ada 3. Prinsipnya itu sama. Ada orang cara belajarnya itu auditori. Apa itu? Diajarin aja nih pakai ngomong, ini harus begini, harus begini, harus begini. Dia langsung ngerti. Tapi ada orang visionary yang kalau diajarin begini, dia nggak bisa ngerti. Dia harus melihat. Nah saya orang visionary. Saya harus melihat baru ngerti. Ya, ada juga orang kinestetik. Wah ini model Thomas, kalau enggak ngelihat buktinya, nggak mau saudara, nggak ngerti. Harus lihat buktinya dulu. Ya, nah sama saudara, di dalam indera
rohani kita, ada 3 yang cara Tuhan bekerja bisa lewat 3 indera rohani kita. Ya, jadi lewat telinga kita berupa apa? Perkataan. Jadi kita dengar, kita tangkap suara Roh Kudus lewat kita mendengar kata-kata dari Roh Kudus. Nah, contohnya saudara, ya di dalam pelayanan saya sering sekali menggunakan 3 indera rohani ini. Jadi kuncinya seperti ini, sebagai contoh ya. Telinga rohani, kita mendengar perkataan. Jadi pada saat di komsel ya, ada seseorang anggota sel, kita sedang belajar praktek, kita bernubuat kepada anggota komsel ini, seorang pria. Ya, dia baru datang di komsel itu. Kita nggak tahu apa yang terjadi kepada dia. Ya, kita doakan, kita sampaikan pesan Tuhan. Karunia bernubuat bekerja lewat kata-kata. Ya, 2 atau 3 orang menyampaikan pesan Tuhan itu. Dikatakan demikian kepada ini, Pak, jangan menyerah. Tuhan tahu apa yang Bapak sedang alami. Tuhan akan berikan solusi untuk masalah Bapak. Wah, kayaknya sederhana banget ya omongannya itu. Tapi itu kalau dikatakan atau diucapkan dengan urapan Roh Kudus, itu beda saudara. Bapak ini tiba-tiba nangis. Kenapa Pak? Wah, di pelayanan saya sering melihat pria-pria menangis Bapak Ibu. Karena air mata memang bukan milik pria ya. Air mata bukan milik wanita saja, milik pria juga. Kenapa? Kenapa menangis? Karena dijamah. Kok tahu sih saya lagi ngalamin ini? Kenapa Pak? Akhirnya dia share. Hari itu dia datang saudara dengan saya itu sebenarnya udah putus asa. Karena saya di PHK, istri saya tidak bekerja, saya punya 2 anak. Saya harus membiayai sekolah, biaya rumah tangga. Saya tidak bekerja. Saya sudah di PHK. Saya cari-cari kerjaan dengan usia saya seperti ini, nggak dapat. Saya sudah bilang sama Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan nggak kasih jawaban sama saya mau tinggalin Tuhan. Wah, kok bisa tepat hari itu dia datang ke komsel. Pesan Tuhannya benar-benar kena ke dia saudara. Dia nangis, dia bilang benar berarti Tuhan tahu apa yang sedang saya alamin. Saudara, gak berapa lama setelah kita berdoa untuk dia, kita mendengar kabar bahwa ternyata dia ada temannya memberikan dia satu usaha, menolong dia untuk membuka sebuah usaha. Ternyata dengan usaha kecil-kecilan itu dia bisa membiayai rumah tangganya dan membiayai uang sekolah anak-anaknya. Bahkan hari ini saya lihat dia sudah diberkati, tapi dia tidak hanya di situ saja, dia sudah menjadi pemimpin komsel sekarang saudara. Bayangkan saudara. Perkataan nubuat bisa membangkitkan seseorang dari semangat yang patah mau ninggalin Tuhan. Tapi karena perkataan nubuatan dia dibangkitkan, Tuhan memberikan jawaban dan dia sekarang melayani Tuhan sebagai pemimpin komsel. Amin. Itu perkataan. Ya, nah bagaimana dengan indera melihat mata? Jadi saudara bukan hanya bisa mendengar kata-kata, tapi cara Tuhan berbicara kepada saudara, saudara tangkap lewat gambar, penglihatan. Ya, jadi penglihatan itu bukan karunia saudara, penglihatan itu adalah alat saja. Indera rohani yang Tuhan berikan untuk kita menangkap pesan Tuhan dari Roh Kudus, ya. Nah, suatu hari saya diundang untuk melayani sebuah PD kantor teman saya, jemaat kami, ya.
dia minta saya mengisi persekutuan di kantornya. Ya. Dan ketika saya mempersiapkan diri untuk mengajar di persekutuan ini, tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah gambar kepada saya, penglihatan. Apa yang terjadi di kantor ini? Tuhan memperlihatkan kepada saya seekor tikus yang sedang mencuri makanan. Ya. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi ketika saya sampai di kantor itu, selesai saya membawakan firman, saya katakan saya dapat pesan Tuhan seperti ini. Ya. Itu karunia apa, Saudara? Karunia pengetahuan bekerja. Karena apa? Memberitahu sesuatu yang sedang terjadi. Karena tikus biasanya berbicara tentang pencurian, ya, karena dia sedang mencuri makanan. Lalu saya katakan dengan teman saya ini, dia pemimpin di perusahaan itu bersama dengan stafnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di perusahaan itu, tapi mari kita sama-sama berdoa supaya perusahaan ini dihindarkan dari kerugian, dihindarkan dari pencurian. Ya, uji saja apa yang akan terjadi. Ya, kita tutup semua celah-celah supaya perusahaan ini enggak dirugikan. Tidak berapa lama teman saya memberi WA kepada saya. Dia katakan, Tin, tikusnya udah ketemu. Ya, apa itu? Saya tanya. Ternyata saudara, perusahaan dia, saya juga baru tahu ya, perusahaan leasing. Ya, berarti leasing itu apa? Memberikan pinjaman. Berarti staf yang paling banyak di kantor itu adalah debt collector. Karena memberikan pinjaman kredit. Ya. Jadi apa yang terjadi, debt collector ini habis ambil uang, uangnya tidak disetor, tapi diambil sendiri. Ya, dan itu lebih dari satu orang, Saudara. Ya. Jadi puji Tuhan terungkap. Sehingga apa? Uangnya dikembalikan, perusahaan ini dihindarkan dari kerugian-kerugian yang lebih besar lagi. Amin. Itu karena apa? Fungsi dari karunia-karunia bekerja luar biasa, Saudara, sampai bisa menolong perusahaan dihindarkan dari kerugian. Ya. Jadi cara Tuhan bekerja seperti itu, kadang bisa dikasih penglihatan untuk disampaikan pesan Tuhannya. Nah, juga yang ketiga lewat hati, impresi, perasaan. Nah, saya juga sering dalam pelayanan saya, cara Tuhan berbicara kepada saya lewat perasaan juga. Selain lewat kata-kata, mata, juga lewat perasaan. Nah, Bapak Ibu, sebelum pandemi, kita kedatangan 3 periode hamba-hamba Tuhan dari China yang mau belajar dan mengalami pemulihan di Abalov. Ya, kebetulan saya ini PIC-nya dan saya mengatur selama 2 minggu. Setiap hari diberikan sesi-sesi tentang pemulihan. Nah, pada saat sesi saya kebetulan hari itu saya mengajar tentang 9 karunia juga, Saudara. Saya perhatikan ketika saya sedang mengajar, memang pendeta-pendeta dari China ini sebagian besar tuh wanita, Saudara. Ya, karena istrinya ikut, suaminya harus tetap melayani di China, tidak bisa dua-duanya ikut. Jadi harus gantian gitu. Saya perhatikan ada seorang istri pendeta ini selama saya mengajar dia menangis terus, mengeluarkan air mata. Selama saya ngajar dia menangis terus sampai ketika saya sudah selesai ngajar, saya digerakkan untuk menghampiri dia, Saudara. Ketika saya pegang tangannya, Saudara, tiba-tiba saya bisa merasakan apa yang dia rasakan, Saudara. Saya bisa merasakan sedihnya dia, saya bisa merasakan dia itu lagi capek. Saya ikut nangis, Saudara. Saya katakan, Ibu, Tuhan mengasihi Ibu. Saya bisa merasakan Ibu capek ya. Saat Tuhan katakan, Ibu jangan pakai kekuatan sendiri. Ibu jangan pelayanan sendiri. Ibu perlu membangun tim. Dan Ibu, Tuhan mau sembuhkan Ibu. Wah, dia makin nangis, Saudara. Saya peluk dia. Begitu selesai menangis, dia cerita apa yang terjadi kepada dia. Saudara,
Dia katakan demikian, saya istri pendeta, saya bersama dengan suami saya melayani 5.000 jemaat di salah satu provinsi di China. Bisa bayangkan, satu abal of industry yang melayani cuma dia sama suami sama beberapa orang. Jadi saya capek Bu, capek karena giliran saya sakit, giliran saya perlu dilayani, enggak ada yang melayani. Jadi ketika dia mendengar ada pelayanan pemulihan ke Abalov di Jakarta, Indonesia, dia kepingin ikut. Padahal sebenarnya katanya kondisi tubuhnya itu sedang sakit. Tapi dia kepengen sekali datang, dia paksakan karena dia mau sembuh. Atas seizin dokternya, dia terbang ke Jakarta, saudara. Kita nggak ada yang tahu loh, saudara. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita juga nggak tahu hari itu apa yang terjadi kepada ibu pendeta ini. Selama 2 minggu, ibu ini mengalami kesembuhan demi kesembuhan, saudara. Apa yang terjadi setelah hari di mana dia mau pulang, saya bisa melihat wajahnya beda sekali seperti ketika dia datang. Beda sekali, penuh sukacita. Dan akhirnya setelah berapa bulan saya mendengar kabar bahwa ibu ini dia benar-benar mengikuti pesan Tuhan. Dia meninggalkan China dan pergi ke Australia untuk istirahat selama 3 bulan di sana dan benar-benar gak pelayanan. Ya, kemudian dia pulang ke gerejanya ke China. Ya, di situ dia punya kekuatan yang baru dan katanya saya mendengar kabar bahwa dia sudah bangun tim yang bisa melayani dia sehingga dia tidak pelayanan sendiri. Dan yang paling utama dia praktek menggunakan karunia-karunia roh ini di sana, saudara. Sehingga dia pelayanan jadi powerful banget. Amin, saudara. Nah, sekarang saya ingin saksikan juga, saya akan berikan banyak kesaksian supaya saudara bisa nangkep ya cara penggunaannya. Ini adalah ketika saya training prophetic di Brasil ya. Pak Edi Leo dan tim pada bulan Mei yang lalu saya termasuk salah satu timnya, kita melakukan pelatihan-pelatihan di Brasil ya kepada pendeta-pendeta Brasil. Di sini juga kita praktek untuk lakukan karunia-karunia roh. Dari 9 karunia roh itu kita ajarkan dan mereka dilatih untuk juga bisa mempraktekkan ini. Ya, nah ketika kita praktek, ya ada seorang hamba Tuhan, saya pertama kali ke Brasil, saudara. Jadi saya nggak kenal siapa pendeta-pendeta yang diundang ke seminarnya Pak Edi. Ya, jadi selesai Pak Edi mengajarkan tentang Komsel dengan agenda 5 pelayanan, saya diminta Pak Edi untuk melanjutkan untuk training pekerjaan profetiknya. Ya. Nah, ketika saya ajarkan ini, kita praktek sama-sama ya dengan tim bernubuat kepada salah seorang pastor atau pendeta di sana yang kami tidak kenal sama sekali. Rupanya pastor ini, saudara, sedang mengalami masalah dalam internal gerejanya. Kita nggak ada yang tahu. Pesan Tuhannya benar-benar kena ke dia. Karena Tuhan katakan demikian. Ada nubuatan berkata demikian kepada pastor ini. Kamu sedang mengalami hal-hal yang tidak enak saat ini. Banyak keputusan yang harus kamu ambil. Tapi biarlah engkau tenang karena Tuhan yang akan bekerja. Tuhan tahu karena banyak keputusan yang harus kamu lakukan dan Tuhan akan membimbing kamu untuk mengambil keputusan yang benar di dalam kepemimpinan kamu di gereja. Wah, saudara, hamba Tuhan ini dikuatkan, saudara. Dia katakan benar. Dia harus membuat satu keputusan yang penting, besar dalam gerejanya. Di mana tidak ada di antara kita yang tahu bahwa apa yang sedang dia alamin, saudara. Dan juga pendeta ini begitu dinubuatkan ya dengan tim, dia merasa, oh berarti Tuhan tahu apa yang sedang saya gumulkan. Yang kedua, dia katakan demikian, saya sekarang yakin
praktek karunia bisa dipraktekkan di gerejanya. Dia bukan menolak saudara di gerejanya ya praktek karunia, tapi dia nggak yakin ini bisa nggak sih dipraktekkan di gereja. Setelah dia melihat pelatihan-pelatihan ini dia bilang, wah ini saya pulang saya mau praktekkan karunia-karunia di gereja saya. Ya, nah kemudian ada dua orang pendeta yang mereka tidak saling mengenal, mereka saling praktek bernubuat, saudara. Perhatikan nih, saling bernubuat tapi tidak mengenal. Ya, kemudian pendeta ini berkata demikian, bernubuat kepada rekannya. Saya dikasih lihat, dikasih gambar, ya. Bapak lagi bergumul sama Tuhan, lagi berlutut bergumul, ada masalah yang besar dalam hidup dia. Nah, Tuhan katakan jangan takut, Tuhan akan beri solusi atas pergumulan kamu. Nah, selesai ditanya, Bapak sedang ada pergumulan apa? Wah, ternyata orang ini adalah pendeta yang akan menjadi misioneri di salah satu negara terkecil di dekat Amerika, yaitu Republik Dominika. Ya, dia katakan saya dipanggil Tuhan untuk pergi ke Republik Dominika, saya, istri dan 3 orang anak. Kami sedang bergumul untuk tiket 5 orang untuk pergi dari Brazil ke Dominika. Dia katakan demikian. Oh, jadi itu pergumulan kamu. Wah, itu didengar oleh semua pendeta di sana, saudara, yang pada saat pelatihan itu ya. Kemudian dia katakan, oke, kita akan doakan. Wah, itu didoakan, saudara, rame-rame didoakan. Tapi bukan hanya itu aja. Selesai itu, para pendeta menggalang dana. Menggalang dana untuk apa, saudara? Memberikan tiket untuk keluarga ini bisa pergi ke ladang misinya. Puji Tuhan, saudara. Bulan lalu saya mendengar kabar keluarga ini, pendeta ini sudah tiba di Republik Dominika dan melayani di sana. Amin, saudara. Ya. Nah, saya juga sebagai penutup saya mau saksikan praktek karunia di Komsel. Ya, ini kebetulan saya Komselnya di bawah koordinator area Bapak Joni dan Lydia Tio. Ya, Komselnya di Sunter. Nah, saudara, tahun lalu itu kami mendapat tugas dari Penatua, ada sepasang suami istri, suami orang Brasil, istrinya orang Batak. Ya, mereka akan melayani dan terpanggil pergi menjadi misioneri ke negara Portugal. Ya. Nah, mereka terbeban karena Portugal dulunya adalah negara dengan populasi Kristen tertinggi, banyak orang Kristennya, tapi sekarang kalau nggak diinjilin dalam 10 tahun itu akan menjadi ateis. Jadi dia terbeban dan Tuhan panggil mereka ke sana. Nah, jadi ketika mereka datang ke Jakarta itu sebenarnya hanya transit karena mereka ingin menggalang dana untuk pergi ke Portugal. Ya, dan kami diperkenalkan, keluarga ini diperkenalkan kepada Penatua dan Penatua menugaskan kami yang di Komsel Sunter ini untuk melayani mereka. Nah, kebetulan saudara, dari tahun lalu saya sudah mengajarkan Komsel saya ini tentang 9 karunia. 7 karunia motivasi, sudah ngisi. Jadi pemimpin Komsel sudah mendata siapa-siapa aja dengan karunia-karunia mereka dari sejak tahun yang lalu. Jadi ketika misionaris ini datang, kami melayani mereka praktek dengan karunia-karunia. Kombinasi karunia motivasi, melayani mereka dengan 9 karunia Roh Kudus. Apa yang terjadi, saudara? Mereka datang nggak ada apa-apa loh, saudara. Nggak ada uang, nggak ada rumah. Lalu bagaimana, saudara? Kami dapat ketika kami connect ya dengan Roh Kudus katakan harus dilayani menggunakan karunia-karunia dan pesan Tuhannya untuk menganggap mereka bukan tamu tapi keluarga di dalam Komsel. Ya, jadi kami layani mereka. Apa saja yang kita layani, saudara? Jadi lihat nih, mereka nggak punya rumah, saudara. Ya, jadi tidak ada tempat tinggal, tidak ada uang untuk membiayain karena mereka sedang menggalang dana di sini. Jadi yang karunia memberi,
Apa yang dia lakukan? Dia memberikan rumahnya untuk dipinjam mereka bisa tinggal. Kosong rumahnya, butuh peralatan, butuh kulkas, butuh apa. Karunia melayani, bekerja, dikasih apa? Pinjaman, semua alat-alat kantor, alat-alat rumah tangga, ya perabotan dipinjamkan. Karunia melayani. Mereka butuh makanan, ada kadang-kadang dikirim makanan. Anaknya sakit, dilayani, ya karunia melayani bekerja. Kemudian ketika hari pertama dia datang ke Komsel, tidak ada yang tahu siapa mereka berdua ini. Hari pertama datang ke Komsel, praktek bernubuat kita. Disampaikan nubuatan-nubuatan yang menguatkan mereka. Bahkan tajam sekali salah satu anggota sel bilang, saya lihat kamu nanti di Portugal akan dipertemukan dengan anak-anak muda yang sedang bermain sepak bola, soccer. Dia katakan itu tepat sekali karena salah satu proyek nanti mereka di Portugal adalah penjangkauan anak muda lewat sepak bola, saudara. Karena sepak bola terkenal ya di Portugal. Gak ada yang tahu, tapi tajam sekali anggota sel bisa menyampaikan lewat karunia. Itu karunia apa, saudara? Karunia pengetahuan bekerja, ya. Dan dia juga diberikan kata-kata yang membangun supaya dia nggak putus asa karena di masa transit ini merupakan masa yang sulit buat dia, ya, karena dia harus warung dana, semuanya mulai dari nol, ya, persiapan untuk mereka ke Portugal. Nah, kemudian dalam waktu berjalannya waktu mereka sempat 10 bulan ada di Komsel kami, ya. Akhirnya terjadi konflik. Apa yang terjadi? Suami orang Brazil, istri orang Batak, ketemu di jodoh online. Ketemu berapa bulan langsung menikah, ke Brasil punya anak 1, tiba-tiba dapat panggilan untuk ke Portugal. Mampir di Indonesia untuk menggalang dana. Bisa bayangkan penyesuaiannya butuh proses ya Bapak Ibu, beda budaya. Menikah masih muda, apa yang terjadi? Konflik, sampai mau pisah. Kalau mereka pisah, panggilan Tuhan tidak tercapai. Apa yang harus dilakukan Komsel? Kita layani, konseling, karunia menasihati bekerja. Karunia kesembuhan, ternyata mereka berdua punya masa latar belakang yang sangat menyedihkan, yang suaminya cerai, keluarganya, orang tuanya cerai, latar belakang cerai. Istrinya punya trauma, dilecehkan, kan perlu disembuhkan, saudara. Ya, karunia kesembuhan bekerja. Mereka disembuhkan sampai akhirnya mereka Natal tahun yang lalu mereka mengucapkan janji nikahlah di depan penatua dan di depan semua anggota Komsel. Ya, masalah bukan hanya di situ, saudara. Berikutnya ada masalah lagi, menggalang dana nggak dapat, saudara. Mereka bilang putus asa, mau pulang ke Brasil. Wah, panggilan Tuhan bisa nggak jadi lagi, ya? Apa yang terjadi? Anggota Komsel semua menggalang dana, saudara. Sehingga dana tercukupi untuk mereka pergi ke Portugal. Sampai saudara, kalau saudara lihat foto itu adalah foto di mana hari terakhir mereka Komsel dengan kami sebelum mereka pergi ke Portugal. Kita semua nangis, saudara, karena akan berpisah dengan mereka. Sebulan mereka menjadi bagian dari keluarga kita di Komsel, ya. Dan dia katakan demikian, terima kasih misionaris ini, karena sekalipun mereka bukan jemaat, mereka bukan utusannya Abaloh, mereka seperti orang asing tapi mereka diperlakukan seperti keluarga. Dan yang satu hal mereka katakan, saya mengerti sekarang, kalian semua melayani saya dengan menggunakan karunia masing-masing. Pantesan saya yang diberkati, pantesan saya yang dikuatkan. Saya nangkep ini dan saya mau bawa ini ke Portugal. Saya akan melayani mereka seperti apa yang saya dapat di sini. Puji Tuhan, saudara, tanggal 3 Agustus yang lalu mereka sudah tiba di Portugal dan mereka memberikan video apa yang jadi rumah mereka, kondisi rumah mereka, dan yang pertama yang mereka perlihatkan kepada kami semua adalah ruang tamunya
yang cukup besar. Dia katakan ini kami siapkan ruang tamu ini untuk nanti jiwa-jiwa orang Portugal datang ke rumah kami dan kami akan layani di komsel di rumah kami. Luar biasa saudara. Amin. Saya akan tutup dengan slide seperti ini. Saudara, karunia Roh Kudus itu seperti sebuah hadiah atau gift atau kado yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Ayo saudara, mari kita buka hadiahnya. Di dalam itu ada 7 karunia motivasi, ada 9 karunia Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus, ada 5 karunia jawatan. Mari kita gunakan untuk kepentingan tubuh Kristus. Dan jangan disembunyikan saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau tetap ada di tengah-tengah kami. Engkau ada karena karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau akan membawa kami semua untuk melayani dengan lebih powerful lagi. Dengan menggunakan karunia manifestasi Roh Kudus. Sehingga kami akan melihat bahwa orang-orang akan dibangun, dikuatkan. Mereka mendapat jawaban-jawaban doa karena karunia-karunia Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Jangan sembunyikan karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan. Temukan saudara karunia-karunia itu. Itu sudah ada di dalam hidup saudara. Saudara tidak perlu minta lagi, itu sudah ada di dalam hidup saudara. Dan saudara tinggal gunakan untuk membangun tubuh Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.